Selamat datang. Kali ini kita akan melakukan lab packet tracer untuk menentukan designator router dan backup designator router. Di sini sudah ada distinct tabel untuk masing-masing perangkat router, interface dan IP address, begitu juga dengan subnet masknya. Objektifnya kita akan melakukan perubahan router mana yang menjadi DR dan akan menjadi BDR. Skenario-nya pada kali ini kita akan melakukan konfigurasi untuk DR dan BDR roles dan melihat kapan perubahan tersebut dilakukan pada saat berkomunikasi OSPF. Oke. Apa itu apa itu designator router dan backup designator router? Terus di sini DR itu fungsinya untuk mengirimkan LSA ke setiap router dalam network. Terus fungsinya lagi, setiap DR selain DR tidak perlu mengirimkan paket multicast, tapi mengirimkan langsung ke DR. Jadi intinya apa? Kalau kita mengirimkan terus multicast ke network ini, ke dalam jaringan network broadcast ini, itu bakal banyak paket. Akhirnya kita pilih salah satu router yang dia bertanggung jawab sebagai mengirimkan setiap LSA dari setiap router ke router yang lainnya. Jadi router A nanti hanya perlu mengirimkan ke router B, nanti router B akan mengirimkan ke seluruh anggota router dalam satu jaringan. Dan fungsinya BDR ini adalah backup jika DR itu down atau tidak dapat diakses. Selanjutnya ada namanya DR other. Artinya dia adalah router selain DR dan BDR. Jadi nanti di antara, misalnya contoh ada 3 router ini, di salah satu router akan menjadi designator router dan yang kedua akan menjadi BDR dan sisanya itu menjadi DR other. Dia nggak punya role. Nah, di sini kita akan melihat mana designated router dan backup designated router. Ketika kita buka packet tracer, tadi udah ada ember atau gambar orange di tiap linknya. Itu karena spanning tree, sekarang sudah hijau. Nah, sekarang kita coba ketikkan OSPF dari masing-masing perangkat untuk mengecek apakah sudah establish BGP-nya, OSPF-nya. Nah, di sini udah ada router 1, router A, terus router B, kalau kita lihat dari sini, router B itu mempunyai tetangga atau mempunyai neighbor yaitu 192.168.31.11 yaitu ini, dan 31.33 yaitu router C. Kalau dilihat berdasarkan tadi, manakah router yang berperan sebagai designated router? Di sini ada tulisannya DR, designated router, yaitu untuk router C. Router C dia berperan sebagai DR other. Terus siapa yang menjadi BDR? Kalau kita lihat, kan tadi role-nya cuma 3. DR, BDR, sama DR other.
Berarti kalau di sini ada dia DR order. Nah, router A ini DR order. Berarti router B adalah, ya benar, dia adalah BDR, yaitu backup designated router. Kalau mau ngeceknya gimana? Kita klik salah satu router, terus ketikkan show IP OSPF network. Nah, di sini ada 22 itu BDR, terus yang 11 itu DR other. Oke. Nah, di sini kita akan coba melakukan perubahan untuk role DR dan BDR. Ya. Kita debug dulu untuk masing-masing router, yaitu router A sama router B. Debug IP OSPF adjacency. Debug IP OSPF adjacency. Oke, sudah. Terus selanjutnya kita akan mendisable interface pada router C, yaitu Gigabit Ethernet 00. Coba lakukan. Oke. Kita ketikkan shutdown. Terus kita coba lihat router A dan router B. Tunggu 30 detik sampai waktu hello timernya itu dit intervalnya itu jalan. Nah, sini sudah ada log gini. Nah, di sini ada informasi contoh di router A. Coba lihat baca dulu. Kita coba lihat di router A. Di sini dia mengatakan network tetangga MacBook 31.33 yaitu router C pada Gigabit Ethernet 00 itu dari full menjadi down. Jadi network tersebut itu mati. Tadi kan kita matikan kan interface-nya. Nah, selanjutnya router A dan router B dia akan melakukan pemilihan siapa yang sekarang menjadi DR dan siapa yang sekarang menjadi BDR. Karena kan designated routernya tadi mati kan, router C. Nah, setelah dilakukan pemilihan, dipilihlah yaitu router B dengan alamat IP 192.168.71.22. Nah, ini. Jadi sekarang designated routernya adalah 31.22 dan BDR-nya adalah router A. Nah, selanjutnya mereka akan melakukan pertukaran informasi LSA kembali, sehingga setelah bertukaran LSA mereka akan melihat lagi siapa DR dan BDR-nya. Di sini udah full 192.168.1.22 adalah router B. Dia akan berperan menjadi designated router dan BDR menjadi router A, yaitu dengan IP 31.11. Baik, selanjutnya ke step selanjutnya. Sekarang kita akan melakukan re-enable kembali interface Gigabit Ethernet 00 pada router C untuk melihat kondisinya. No shutdown. Di no shutdown dulu. Nah, di sini akan melakukan pemilihan lagi DR dan BDR. Apakah yang akan dilakukan? Kalau mau dipercepat bisa kita klik ini saja, dipercepat. Nah, di sini sudah keluar. Nah, di sini setelah router C kembali menjalankan interface-nya,
akan ada pemilihan lagi DR dan BDR pada gigabit internet 00. Nah, OSPF menerima paket 3133 dari 31.33 yaitu router C, bahwa dia mengirimkan LSA, terus kemudian dia milih lagi DR dan BDR. Ini pertukaran informasi. Nah, selanjutnya terakhir kita coba lihat di sini. Di sini DR-nya setelah pemilihan lagi designated router menjadi 31.22 dan backup designated router tetap 31.11. Di OSPF Netbook untuk ngecek. Ya. Berarti setelah router C itu kembali lagi jalan, dia tidak berperan kembali menjadi designated router. Yang designated router tetap router B setelah pemilihan. Meskipun dalam prakteknya dia memiliki router priority-nya lebih besar. Tapi karena dia ini sudah jalan, dia karena sudah ada pemilihan designated router sebelumnya dan dia baru masuk, itu nggak akan bisa merubah. Nah, sekarang kita lakukan percobaan untuk mendisable gigabit internet 00 pada router B. Router B, apakah yang akan terjadi dalam pemilihan designated router dan backup designated router ini? Interface GI00 di shutdown. Kita coba lihat lagi router A. Terus kita coba fast forward saja. Oke. Nah, di sini terjadi pemilihan lagi. Kita tahu tadi bahwa router A itu menjadi BDR dan router B itu menjadi DR. Router A, router B menjadi DR. Nah, setelah interface ini dimatikan, siapa yang akan berperan menjadi designated router dalam jaringan ini? Ya sudah, berarti tadi router A itu akan mengambil alih peran designated router, diambil oleh router A. Dan BDR-nya, backup designated router-nya akan diambil oleh router C, yaitu 31.33. Kalau coba kita lihat di sini dari lognya, kelihatan bahwa DR-nya itu sekarang menjadi router A, designated router-nya, dan backup designated router-nya yaitu router C. Kalau kita ketikin show IP OSPF Netbook, nih 31.33 kita lihat. Nah, ini itu BDR, backup designated router-nya, dan router A-nya menjadi designated router. Kita coba lihat di sini di router C, show IP OSPF Netbook. Ya. Router A menjadi designated router. Selanjutnya kita akan melihat kembali, akan mematikan debug untuk router A dan router C. Caranya undebug all. Ini juga undebug all. Nah, selanjutnya kita akan memodifikasi priority dan akan memaksa pemilihan dari DR dan
DR dan BDR ini. Nah, di sini caranya yaitu baik, selanjutnya kita akan memodifikasi OSPF priority dan force election. Jadi saya akan ulang kembali. Untuk pemilihan DR dan BDR itu ada kriterianya. Caranya. Yang pertama itu menggunakan priority pada interface. Biasanya 0 sampai 255. Semakin besar maka akan semakin dipilih. Kalau misalnya jika priority sama, maka lanjut ke berdasarkan poin yang kedua, yaitu akan memilih berdasarkan alamat IP tertinggi. Nah, kalau misalnya sama, dia akan memilih alamat IP tertinggi dari masing-masing router. Nah, sekarang kita akan mencoba merubah OSPF priority untuk interface gigabit Ethernet 00. Di sini sudah ada, yaitu router A kita rubah jadi 200, router B menjadi 100, dan router C defaultnya menggunakan 1. Kita coba configure router A. Interface gigabit 00, no shutdown, IP OSPF priority 200. Terus router A 200. Oke, sekarang router B kita konfigurasi no shutdown, priority-nya jadi 100. Terus dan router-nya tetap 1 defaultnya. Kita coba cek dulu aja. Show IP OSPF interface. Di sini ada priority-nya 2. Oke, selanjutnya coba cek. Di sini kita akan melakukan pemaksaan atau kita paksa setiap router untuk melakukan pemilihan DR dan BDR lagi. Kita akan coba cek dari router A. Coba cek dari router A, kita rubah dulu. Ini jadi bentar. Dari router A kita coba clear proses OSPF-nya. Clear IP OSPF proses. Yes. Kemudian router B kita clear juga. Yes. Nah, router C clear IP OSPF proses. Oops, sorry. Kemudian kita lihat siapa yang akan menjadi DR dan BDR. Coba di fast forward saja biar cepat pemilihannya. Oke, sekarang kita lihat dulu dari router A. Show IP OSPF MACboard. Nah, di sini router C itu priority-nya masih 2. Kita coba rubah dulu saja dulu jadi 1.
Oke, sekarang kita coba lihat soal QSPF Neckbore. Di sini sudah ada router C, yaitu menggunakan priority 1, dia statusnya sebagai DR other. 31.22 yaitu router B, dia berfungsi sebagai backup designated router. Dan router B, kalau kita lihat dari sisi router B, status dari router A dan router C sebagai apa? Ya, router A dia akan berperan sebagai designated router dan router C akan berperan sebagai DR other. Jadi nanti kalau ada update OSPF, router C akan hanya mengirimkan ke router A. Dia tidak akan mengirimkan ke router B. Semua update akan mengirimkan ke router A. Begitu juga dengan router B, kalau ada update akan mengirimkan ke router A. Defaultnya kan dia multicast. Dia akan mengirimkan multicast ke biasanya ke alamat 224.00.5 standarnya. Ini kalau misalnya hanya 3 router nggak ada masalah, tapi kalau misalnya di jaringan ini ada 10 router, ini nanti banyak paket di sininya dan itu nggak efisien. Makanya itulah fungsi dari pemilihan designated router dan backup designated router. Setelah router C mengirimkan LSA jika ada update ke router A, maka router A yang berperan akan mengirimkan ke masing-masing router. Oke. Nah, itulah fungsi dari designated router dan backup designated router. Oke, konfigurasinya sudah sekian. Terima kasih. Semoga bisa dipahami. Selamat mengerjakan, sampai bertemu kembali.